Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Balkis Fahrianti Oktaviani, biasa dipanggil dengan Abang Putri. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Prodi Akuntansi angkatan 2020 di kelas C, reguler A dengan NIM B103120111103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Big Data, yaitu mengenai implementasi Big Data dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan juga pengauditan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu implementasi Big Data dalam bidang akuntansi. Nah, sebelumnya itu, apa sih yang kalian ketahui tentang Big Data? Big Data itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Big Data. Nah, Big Data itu pada prinsipnya sama seperti data yang dikumpulkan, disimpan, lalu dianalisis. Nah, perkembangan teknologi yang mendorong pergerakan data menuju big data pada saat ini membuat big data itu dihasilkan pada setiap saat. Nah, contohnya itu misalnya ini ya, data gambar. Nah, data gambar ini dihasilkan itu melalui foto dan juga dapat berupa video dan juga dapat berupa teks. Nah, perkembangan big data pun didukung oleh perkembangan perangkat lunak untuk menganalisis data serta perangkat keras untuk menyimpan lalu memproses suatu data. Nah, big data itu secara sederhananya merupakan data yang memerlukan kapasitas pemrosesan melebihi pemrosesan pada sistem basis data konvensional. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi implementasi Big Data dalam akuntansi. Nah, seperti kita ketahui di dalam akuntansi itu terdapat sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat oleh SIA, yang merupakan adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan juga instruksi data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, dan juga serta pengendalian internal dan juga ukuran keamanan. Dalam suatu proses akuntansi, Big Data bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan akses pada aliran data transaksi. Nah, dengan adanya Big Data ini, akuntan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan dapat mengakses informasi transaksi dengan lebih cepat dan juga dapat bekerja dalam transaksi yang berskala besar. Selain itu, unit dalam organisasi atau perusahaan yang memerlukan data akuntansi juga dapat lebih mudah mengaksesnya secara real time. Manfaat yang kedua itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas biaya penyimpanan dokumen fisik. Nah, yang seperti kita ketahui, Big Data itu dapat membantu mengurangi biaya atas penyimpanan dokumen fisik dan juga dapat menghilangkan hambatan atas keberadaan fisik dan ruangan kerja, karena data yang kita peroleh itu dapat lebih mudah diakses di mana saja dan juga kapan saja. Nah, misalnya nih, laporan keuangan 10 tahun yang lalu dapat kita ketahui dengan cepat tanpa harus kita membuka file dokumen fisik, tetapi dapat kita akses dari big data suatu perusahaan tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu perubahan dalam teknik audit dan juga akuntansi forensik. Nah, dengan adanya big data, suatu organisasi atau suatu perusahaan juga dapat melakukan pengawasan dan juga audit terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Namun, perlu diingat kembali bahwa pengelolaan big data ini memerlukan biaya yang cukup tinggi atau cukup besar, dan juga ada permasalahan lain yang perlu diperhatikan, yaitu misalnya masalah keamanan dan kebocoran data. Di era erupsi seperti sekarang ini, pemanfaatan big data menjadi sebuah keharusan bagi suatu perusahaan. Banyak sekali keuntungan yang dipetik perusahaan jika memanfaatkan big data. Keuntungan pertama yaitu perusahaan yang menggunakan big data akan lebih baik, 2 kali lebih baik dalam kinerja finansialnya. Yang kedua, itu perusahaan pun akan 5 kali lebih cepat dalam mengambil keputusan bisnis. Dan yang ketiga itu perusahaan akan menggunakan big data akan 3 kali lebih berhasil dalam eksekusi keputusan sesuai keinginan.
Selanjutnya, contoh implementasi big data dalam bidang akuntansi. Nah, dalam hal mengelola inventory atau persediaan barang dagang suatu perusahaan, big data juga dapat membantu dalam pengelolaannya. Misalnya, melalui data demografi dan cuaca suatu daerah. Nah, seperti yang telah dilakukan oleh Departemen Store Walmart, Walmart melakukan analisa data-data transaksi penjualan yang berukuran sangat besar atau terabytes untuk menentukan ancaman angin topan pada suatu daerah, di mana jika ancaman ini akan datang, pelanggannya tidak hanya membeli lampu senter atau flashlight, tetapi juga penjualan produk makanan sarapan instan juga meningkat 5 kali lebih banyak. Nah, hal ini dapat membantu Walmart untuk memanage inventory-nya untuk menjadi lebih baik. Proses analisis data ini juga dapat dilakukan dalam proses auditing atau kegiatan audit. Nah, misalnya dengan memfokuskan proses audit pada area bisnis yang dianggap lebih beresiko. Selanjutnya adalah implementasi big data dalam bidang perpajakan. Nah, big data ini bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan pajak dalam suatu negara. Nah, seperti kita ketahui, kesadaran para wajib pajak oleh pajak di Indonesia ini masih cukup kurang. Nah, itulah yang membuat DJP sehingga tidak bisa memenuhi target yang mereka harapkan. Nah, dengan mengimplementasi dan menerapkan big data, DJP dapat mengetahui bagaimana silsilah dari keluarga para wajib pajak itu. Nah, kemudian juga DJP bisa mengetahui barang apa saja yang mereka miliki, dan juga dengan data yang dimiliki oleh big data, DJP juga bisa mengetahui jumlah kekayaan yang mereka miliki. Yang dimaksud ini yaitu para wajib pajak. Akun rekening bank dan juga jenis pajak yang belum mampu atau sudah dibayarkan semuanya akan bisa ditampilkan satu persatu. Nah, DJP akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum nih para wajib pajaknya. Nah, pemerintah pada dasarnya bisa menggunakan data yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi, internet, dan juga toko online untuk mendapatkan data mengenai calon wajib pajak. Data tersebut bisa berupa data IP, address, ataupun data lokasi pengguna HP, dan juga data transaksi, dan juga data lain-lainnya. Dari data-data tersebut, pemerintah tentu akan mendapatkan informasi strategis mengenai siapa saja yang berpotensi untuk dijadikan wajib pajak atau terkait intensifikasi pajak. Karena boleh jadi selama ini banyak yang tidak terungkap atau tertangkap radar pemerintah karena calon wajib pajak menjalankan usaha secara informal namun memiliki omset yang cukup besar. Atau boleh jadi laporan pajak dalam SPT rendah tetapi sering berwisata di dalam dan luar negeri. Dari data itu pula, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diyakini memiliki potensi pajak yang tinggi, tetapi melaporkan pajak dalam jumlah yang lebih rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi Big Data dalam bidang pengauditan. Nah, implementasi Big Data membutuhkan orang-orang yang ahli dalam data analitik, sehingga banyak perusahaan yang outsource dari pihak lain. Nah, profesi audit ini juga dapat meng-hire seseorang yang terlatih dan profesional dalam melakukan Big Data analitik atau bahkan menggunakan perusahaan provider penyedia jasa Big Data analitik. Bukti audit ini dapat diperoleh melalui bukti dari pemeriksaan catatan dari transaksi akuntansi dan juga informasi pendukung lainnya. Misalnya melalui observasi, konfirmasi dari pihak ketiga, dan juga informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bukti audit di era Big Data. Yang pertama yaitu bukti audit harus mempertimbangkan aspek kecukupan. Nah, volume data, variasi data, dan juga ketersediaan data secara real time atau velocity sebagai karakteristik Big Data sesuai dengan karakteristik bukti audit yaitu sufficient, sehingga ini sesuai dengan persyaratan audit standar. Nah, bukti audit yaitu sufficient tergantung pada penilaian risiko salah saji dan kecocokan atau kelayakan, misalnya kehandalan dan relevansi dari bukti audit yang dikumpulkan. Nah, bukti audit akan lebih dibutuhkan jika bukti audit tersebut memiliki tingkat kehandalan atau relevansi yang rendah, begitu juga sebaliknya. Contohnya nih, ketika melakukan proses auditing, proses
auditing proses produksi. Nah, auditor dapat meminta dokumen atau laporan sales forecast dari manajemen, karena laporan tersebut dapat digunakan auditor untuk memahami volume produksi dan level inventory. Nah, jika laporan sales forecast tidak tersedia atau kualitasnya sangat rendah sehingga tidak cukup untuk dijadikan bukti audit, auditor dapat menggunakan text analysis untuk menganalisis big data dari artikel di media massa atau new article, produk discussion forum, dan social networks agar lebih memahami tren penjualan kliennya. Nah, yang kedua, Big Data harus mempertimbangkan aspek kehandalan atau reliability. Big Data dapat diandalkan karena umumnya data-data yang diperoleh itu dapat disediakan oleh pihak eksternal dan didapatkan oleh auditor secara langsung. Namun, Big Data juga mengandung noise data atau data yang tidak diperlukan atau korup data atau data tersebut tidak dapat dimengerti atau tidak dapat diinterpretasikan. Noise data dapat menyebabkan rendahnya tingkat kehandalan suatu data. Big data dapat digunakan untuk membantu dalam menilai kehandalan dari bukti audit yang diperoleh melalui proses audit tradisional. Selanjutnya yang ketiga, bukti audit harus mempertimbangkan aspek relevansi. Nah, para auditor itu diharapkan memahami kondisi ekonomi makro para kliennya. Nah, dan juga mereka itu diharapkan dapat menganalisis risiko bisnis dari para kliennya. Untuk dapat memahami kondisi ekonomi tersebut, auditor dapat menggunakan news artikel. Misalnya nih, untuk memberikan indikasi atas proyek harga saham perusahaan di masa depan, menganalisis kinerja keuangan, dan perubahan perencanaan bisnis para kliennya secara cepat. Namun, hal ini sulit dilakukan jika pendekatan audit yang digunakan oleh para auditor ini masih menggunakan pendekatan audit yang secara tradisional, di mana pendekatan ini yang sifatnya menilai kejadian yang terjadi di masa lampau. Satu hal yang harus diingat adalah bukti audit yang dihasilkan oleh Big Data ini umumnya memberikan petunjuk keterkaitan atau association, bukan menunjukkan sebab akibat atau causation. Jika melihat pada contoh di atas tentang penggunaan bahasa yang berlebihan dan membingungkan dalam conference calls, hal tersebut tidak secara langsung menyebabkan salah saji keuangan. Namun hal ini menunjukkan adanya perilaku yang tidak baik atau defective behavior dari CEO-nya dan juga dari CFO dari suatu perusahaan tersebut. Di mana deceptive behavior para CEO dan juga para CFO perusahaannya ini dapat dikaitkan dengan adanya salah saji keuangan atau biasa kita sebut dengan financial misstatement. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi Big Data dalam bidang akuntansi, perpajakan, dan juga pengauditan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.